A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa ja'ala fi qasasihi 'ibratan liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arbab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila sabilir rasyadi was-shawab. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Amma ba'd. فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا جل جلاله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga pada malam yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat mengikuti kajian Al-Quran, terutama kajian yang pertama ini adalah Qisasul Quran, tentang kisah-kisah Al-Quran. Semoga senantiasa kita selalu dalam ketaatan kepada Allah dan menghabiskan sisa-sisa umur kita bersama Al-Quran Al-Karim. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebookiyah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa setelah melalui kajian Taisirul Lisan Litilawatil Quran, adalah kajian pemula untuk pra Al-Quran yang berfokus kepada praktek, sudah kita selesaikan. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan Nazam Tajwid metode Al-Fajr Lirik Indonesia, juga sudah kita selesaikan dalam 14 pertemuan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memasuki pendalaman Al-Quran, tapi yang kita awali adalah memulainya dengan kisah-kisah Al-Quran. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran dalam menggugah agar pembacanya ataupun pendengarnya mendapatkan hidayah, tertarik kepada Al-Quran, tertarik kepada Islam, maka Al-Quran menggunakan berbagai macam retorika atau disebut dengan istilah uslub, asalib. Ada menggunakan uslub al-amri wan nahyi,
yaitu dengan adanya larangan, adanya perintah. Al-Quran juga menggunakan uslub atau gaya bahasa at-targhib wa tarhib, yaitu dengan memberikan motivasi dan juga sekaligus memberikan ancaman. Nah, ada uslub al-jidal, ada perdebatan, al-hiwar, ada dialog, ada al-amsal, perumpamaan-perumpamaan, dan ada uslub al-qasas, yaitu menggunakan kisah. Nah, pada kajian kita kali ini yang kita gunakan adalah uslubul qissah atau uslubul qisas jamaknya, dengan menggunakan retorika, gaya bahasa, kisah-kisah. Nah, karena memang di antara kajian-kajian ilmu Al-Quran, sejati yang paling mudah adalah dengan kisah. Kita lihat saja anak-anak yang masih kecil biasa dibacakan cerita, karena mereka tidak sanggup dengan hal-hal yang rumit. Mereka hanya ingin hal-hal yang mudah. Yang mudah adalah kisah. Bahkan sebagian ulama membaginya tingkatan-tingkatan kajian kequranan. Yang pertama itu adalah kisah. Yang kedua baru ahkam. Yang ketiga baru akidah. Yang keempat dan seterusnya nanti sampai kepada detail-detail sejarah dan sains. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk agar memudahkan kajian kita, tentu kita harus memiliki metodologi yang kita gunakan sehingga kajian bisa disampaikan dengan rapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, karena kita menggunakan dalam kajian ini adalah merupakan kajian tentang kisah. Nah, kisah itu diambil dari kata qassa yaqussu. Menurut ulama ahli bahasa, maknanya adalah tatabbu'u al-athar, mengikuti jejak, atau menelusuri atau menapak tilas. Bahkan dengan bahasa yang lain mereka menyebutkan tatabbu'ul athar syai'an fa syai'an. Jadi selangkah demi selangkah diikuti. Makanya ada korelasi antara, karena memiliki satu akar kata. Qassa yaqussu qissatan, mengisahkan, menceritakan, menjelaskan, atau mengikuti jejak. Nah, ada pula kita dengar kata bahasa Arab al-qisas, hukum kisos. Karena kenapa? Karena hukum kisos diterapkan mengikuti atau hukuman mengikuti apa yang telah dilakukan, kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Jadi diikuti. Bahkan qassa yaqussu juga ada menggunting. Ya. Qassa yaqussu, menggunting. Miqas itu adalah isim alatnya untuk menggunting. Kenapa menggunting? Karena kalau orang menggunting itu mengikuti, guntingan demi guntingan terus diikuti. Makanya asal daripada kisah adalah mengikuti jejak atau menelusuri jejak. Nah, sedangkan menurut istilah para ulama, kisah ini kalau kita ambil dari istilah, ada istilah ulama tafsir, ada istilah ulama daripada sastra. Ya, karena kisah cerita.
Nah, kalau menurut ulama tafsir adalah al-akhbar an ahwal al-umamis sabiqin. Jadi kisah adalah menurut ulama tafsir adalah cerita, kabar, berita daripada umat-umat terdahulu wal anbiya, begitupun para nabi. Nah, ceritanya ini merupakan kisah yang nyata, waqi'iyah, wa haqa'iqa tarikhiyah, dan juga faktual sesuai dengan sejarah. Nah, itu kalau menurut ulama tafsir. Kalau menurut ulama sastra, fannun ta'biriyun nasriyun. Jadi memang kalau menurut ulama sastra agak berbeda sedikit. Ini hanya berupa cerita yang diungkapkan berupa nasriyun, ya, berupa selain daripada syair, ya, bukan syair. Kemudian yusawwirul katibu min khilalihi hawaditha wa mawaqifa waqi'iyatan au mutakhayyilatan. Jadi kalau ulama sastra mendefinisikan cerita atau kisah, ini adalah sebuah cerita yang diungkapkan oleh seorang penulis, ya. Yang diungkapkan oleh seorang penulis mengenai kejadian-kejadian. Nah, kejadian ini bisa berupa fakta, kenyataan, atau khayaliyah atau mutakhayyilah. Hanya sekedar imajinasi. Nah, tapi kita tidak mengambil yang menurut, karena kajian kita adalah kisah Al-Quran. Tentu yang kita ambil definisi atau keterangan dari ulama tafsir. Nah, ada hikmah kenapa kata kisah dipilih dibandingkan kata lain yang hampir serupa seperti riwayah, hikayah, kemudian ada lagi usturah, ya, atau asatir. Nah, ini dongeng artinya. Ada hikayat, ada hikayah. Ya, kalau hikayah biasanya diserupakan apa yang digambarkan, kejadian diserupakan dengan yang sekarang atau digambarkan dengan yang serupa. Nah, kisah ini memang tatabbu'ul athar, mengikuti jejak. Oleh karena itulah hikmahnya Al-Quran memilih kisah. Kisah sebagai pernyataan cerita masa lampau, supaya mengikuti jejak masa lampau sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta. Nah, kandungan kisah dalam Al-Quran itu ada 3 kandungan. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3 kandungan. Ini juga ada diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, dalam buku beliau Kisah-kisah dalam Al-Quran, Makna dan Hikmah. Tapi beliau juga mengutip dari para ulama. Yang pertama ada kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, mengenai perjuangannya, mengenai cobaan dan tantangan yang mereka alami. Kemudian yang kedua ada kisah tokoh masa lalu, ya, masa lampau. Ada yang baik seperti Dzulqarnain, kemudian Talut dan lain sebagainya. Atau yang buruk ada Fir'aun, Haman, Qarun dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kisah uraian mengenai tentang di masanya Nabi Muhammad SAW, seperti kisah perang Uhud, kemudian perang Badar dan lain sebagainya. Nah,
Di sini ada karakteristik ya, ciri-ciri kisah-kisah Al-Quran dibandingkan kisah-kisah yang lain. Nah, Al-Quran bukan cerita fiksi atau dongeng. Nah, ini harus digarisbawahi. Al-Quran bukan cerita fiksi, bukan hayalan, bukan imajinasi semata, tapi memang benar-benar terjadi. Apalagi dongeng, seperti yang diungkapkan oleh kufar Quraisy di masa Nabi. Mereka mengatakan asatirul awwalin, ini hanya dongeng nenek moyang katanya. Kemudian yang kedua, kisah dalam Al-Quran benar seluruhnya, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak faktual. Kemudian dalam Al-Quran kisah-kisah ditampilkan tidak selalu sesuai dengan kronologisnya. Ya, jadi kisahnya sesuai dengan kepentingan hidayah saja. Cuplikan-cuplikan tertentu yang ditampilkan. Tidak harus berurutan mulai dari kecil sampai dewasa lalu kemudian meninggal. Kemudian satu kisah tersebar beberapa surat. Jadi ada satu kisah yang tersebar di beberapa surat. Seperti kisah Adam ada beberapa surat. Seperti kisah kaum Ad, kaum Samud ada dalam beberapa surat. Apalagi kisah Nabi Musa tersebar dalam beberapa surat. Ada pengulangan dengan hikmah. Nah, kisah-kisah itu diulang-ulang terus adalah supaya mengambil pelajaran, supaya mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kemudian fokus pada ibrah. Jadi kisah dalam Al-Quran ini adalah fokus pada ibrah, pelajaran yang diambil. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, dalam surah Yusuf ayat 111. Kisah-kisah mereka ini merupakan ibrah, pelajaran bagi orang yang berakal. Kemudian bukan detail sejarah, Kalau sejarah biasa yang dipertanyakan siapa, kapan, di mana. Kalau kisah Al-Quran tidak perlu yang itu. Makanya dengan alasan inilah, karena Al-Quran menceritakan hanya sepenggal atau sepotong-sepotong dari kisah-kisahnya, makanya ada kaum liberal yang menyebutkan bahwa secara keyakinan dia meyakini Al-Quran dari Allah, tapi secara historis, secara sejarah katanya dia tidak mempercayai Al-Quran. Dan yang lebih parahnya lagi, liberal bahkan sudah masuk kepada ateis ini. Dia menyebutkan bahwasanya kisah-kisah Al-Quran atau tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah tokoh fiktif. Jadi tidak ada wujudnya. Nah, itu menurut orang-orang liberal atau orang-orang ateis bahkan. Kemudian hanya menyebut tokoh bila ada manfaatnya. Makanya dalam Al-Quran sering sekali tokohnya disamarkan, tidak disebutkan. Ini sebenarnya ada manfaatnya. Kalau sudah tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak perlu kita cari-cari. Kalau tidak dirincikan dalam Al-Quran, tidak perlu kita korek-korek. Cukup mengambil ibrahnya. Kalaupun nanti ada detail-detail sejarahnya,
ada keterangan-keterangan lain, tapi itu setelah mengambil pelajaran. Nah, apa kekurangannya kalau seperti ini? Kita perhatikan saja contohnya, ada orang yang sibuk mencari hal-hal detail yang lain tanpa mengambil pelajaran. Misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang Raja Abraha. Dia tidak mengambil pelajaran dari itu bahwasanya ada raja yang sombong, kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, lalu kemudian Allah utus burung ababil untuk menghancurkan mereka. Tapi dia sibuk mencari gajahnya. Oh, gajahnya ini gajah dari mana ya? Gajah Afrika kah? Gajah dari Persia kah? Sibuk mencari gajahnya. Gajahnya sebesarnya bagaimana? Jadi lupa dengan pelajaran yang diambil dari kisah. Atau dalam kisah lain, contohnya ketika wa idh qala Ibrahimu Rabbi inni arini kaifa tuhyil mauta. Kata Ibrahim, wahai Tuhanku, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah berfirman, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah, di sini sebenarnya mengisahkan bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Hikmahnya di situ supaya menambah keyakinan. Tapi malah kadang ada orang yang sibuk mencari penggalan ayatnya, qala fakhud arba'atam minat tayri, ada 4 burung, ambil 4 burung. Nah, burung ini burungnya burung apa ya? Burung ababil kah? Burung gagak kah? Burung pipit kah? Burung perkutut kah? Nah, ini tidak perlu. Yang penting dalam Qur'annya disebutkan fakhud arba'atam minat tayr, ambillah 4 burung. Jadi justru yang menjadi tujuan daripada kisahnya terabaikan gara-gara mencari detail yang tidak penting dan tidak juga disebutkan Al-Quran. Kemudian dalam pengajian kita ini insya Allah sampai nanti batas waktu yang kita sepakati ataupun batas waktu yang Allah izinkan untuk kita sampaikan kajian ini, ada metodologi yang kita gunakan supaya jelas arahnya, tidak kemana-mana. Yang pertama, jam'ul ayat. Kita kumpulkan ayat-ayatnya, suatu kisah disebutkan di ayat mana saja, di surat mana saja, lalu kita kumpulkan, lalu kemudian nanti kita urutkan berdasarkan asbabun nuzulnya kalau ada, supaya terlihat lebih sistematis dalam cerita. Kemudian yang kedua, al-istidlal bisunnatis sahihah. Kita berusaha ketika menjelaskan juga dibantu menjelaskan dengan sunnah yang sahihah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun yang dhaif, apalagi yang palsu, kita kesampingkan supaya tidak mencederai kisah-kisah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-istifadah min Israiliyat, juga mengambil kisah-kisah Israiliyat. Ini dari awal udah kita akui ini, tapi bidawabitiha, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak asal Israiliyat kemudian diambil. Karena Israiliyat juga ada 3 modelnya. Yang ada yang makbul, yang diterima kisahnya sahih. Kemudian ada yang mardud, tertolak, tidak sesuai dengan syariat, ataupun jalur periwayatannya palsu. Atau yang mauquf, yang maskut anhu, yang boleh diceritakan, tidak diyakini dan tidak juga didustakan, tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan. Nah, ini sikap dalam Israiliyat. Jangan pula mendengar
Israiliyat langsung kepanasan, tidak. Israiliyat juga ada ketentuannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadithu an bani Israel wala haraj. Udah ceritakan tentang bani Israel yang masa lampau, tidak ada masalah selagi tidak dusta. Kemudian ad-dirasatul lughawiyah, ya, kita juga menggunakan kajian-kajian kebahasaan yang kiranya mempengaruhi pemahaman terhadap kisah yang diceritakan. Kemudian berikutnya al-masail wasyubuhat haulal qissah. Kemudian kita juga cantumkan ada masalah-masalah ataupun syubhat mengenai kisah yang akan diceritakan. Karena kan kadang orang menceritakannya berdasarkan viral, berdasarkan masyhur, ya, bukan berdasarkan kebenaran daripada ceritanya. Ini juga kita bantah tentu dengan keilmuan. Sebagai contoh misalnya ada yang mengatakan Nabi Adam punya ibu misalnya nih. Nah, kemudian ada Israiliyat bahwasanya nanti buah la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Nah, ada yang menyebutkan pohonnya adalah pohon apel, buahnya apel. Nah, ini adalah Israiliyat ataupun bahkan syubhat dalam kisah. Kemudian at-tafsir al-manqul wal ma'qul. Juga kita mengutip berdasarkan tafsir-tafsir yang mangkul. Ada hadis Nabi, sandarannya, kemudian qaul sahabat, kemudian perkataan ulama, atau ma'qul juga berdasarkan rasional, ya, yang diterima oleh kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang terakhir al-ibar wal maqasid wa tanzil alal waqi', yaitu mengambil ibrah, pelajaran, maqasid, tujuan daripada kisah tersebut, wa tanzil alal waqi', kemudian disesuaikan kejadian di masa sekarang ini agar bisa kita amalkan keseharian. Kemudian ada beberapa adab yang harus dipatuhi, ya, atau dijalankan dalam menceritakan kisah Al-Quran ini agar tidak kemana-mana dan tidak mencederai metodologi penafsiran. Yang pertama, mendahulukan Al-Quran sebagai sumber, ya, daripada kisah yang populer. Ada kisah yang populer misalnya sudah viral, sudah sering didengar, lalu Al-Qurannya diabaikan. Tentu Al-Qurannya kita dahulukan. Kemudian mengutamakan hadis sahih. Kemudian berikutnya berhati-hati terhadap Israiliyat. Nah, kita tidak anti dengan kisah Israiliyat, tapi kita harus mematuhi aturannya. Dan juga tidak menerima Israiliyat sepenuhnya. Asal orang senang dengan kisah kita terus Israiliyat pun dibawakan, tidak. Kemudian berikutnya tidak memaksakan tafsir ilmiah. Tidak memaksakan ada penafsiran sains misalnya. Kemudian dicocok logikan antara sejarah, misalnya ada artefak, peninggalan terdahulu yang tidak diketahui secara pasti itu adalah peninggalan kisah terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Nah, ini tidak memaksakan seperti tafsir. Kalaupun disebutkan hanya sebatas tambahan informasi yang kira-kira bukan menjadi sandaran utama. Kemudian mengambil ibrah sebelum mencari detail sejarah. Ini dia, mengambil ibrahnya dulu, pelajarannya dulu, diterapkan, baru detail-detail sejarahnya dikaji. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kira-kira sebagai pengantar, ya, atau pendahuluan kita dalam kajian ini yang kira-kira bisa kita terapkan untuk berikutnya.
insya Allah ceritanya juga berurutan berdasarkan surat. Ya, berurutan berdasarkan surat. Kita mulai dari surah Al-Baqarah nanti, lalu seterusnya akan kita ceritakan. Dan perlu diketahui juga bahwasannya ini memang ada keterkait dengan kajian yang saya secara pribadi yang jalankan keseharian. Itu ada ibu-ibu yang mempelajari kajian Quran terjemah perkata. Jadi bisa dibilang ini adalah lanjutannya, karena kajian tentang kisah adalah kajian yang termudah dibandingkan kajian-kajian ke-Al-Qur'anan atau tema-tema Al-Qur'an yang lainnya. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kajian ini tentu dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran nantinya serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah yang baik kita jadikan menjadi pelajaran dan kita amalkan. Kisah-kisah orang-orang buruk terdahulu kita jauhkan. Semoga tidak terjadi kepada kita, kepada tetangga kita, kepada keturunan kita kelak. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.